tanggapan kita atau bagaimana sikap kita? Macam orang bilang, kenapa Ustadz Kainama itu kalau masuk Islam ya sudah bicara Islam saja. Kenapa harus bicara-bicara lagi yang dulu-dulu? Jadinya kan ini mah menimbulkan perpecahan. Nah, itu sikap kita bagaimana sebenarnya? Dari Ustadz sendiri. Sikap saya pertama ya. Bahasa Indonesianya begini teman-teman. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya. Bahkan sebelum masa kenabian Muhammad. Demi nama, kemuliaan, dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya, takjub ya. Pertama kali berangkat haji nih, tiba di depan Ka'bah, itu rasa mau mati. Jadi rasa nggak ada kaki, rasa apa orang Ambon bilang rasa tak ada kaki, jadi rasa lemas begitu, rasa apa jadi loyo semua. Turun semua sampai serendah-rendahnya. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di acara yang luar biasa ini, acara tenda tanya. Di samping tenda kita bertanya-tanya. Karena kita tidak di depan, kita agak di samping. Agak tanah-tanah agak lagi banyak, jadi kita lagi di samping sini aja. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah sekali hari ini hari yang berkah sekali karena kita sudah kedatangan Ustadz yang melalang buana di media-media yang sering kita lihat di Reels kah, di TikTok kah, di YouTube kah, segala macam potongan-potongannya maupun yang fullnya sudah kita nonton. Inilah dia Ustadz Ahmad Kainama. Barakallah. Masya Allah. Barakallah. Ahlan bik. Apa kabar Ustadz? Sehat Alhamdulillah ya? Bekhair. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah bekhair. Naam. Taib. Wis. Saya tidak tahu. Ustadz. Iya siap. Dari Bu sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah bekhair juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya lihat, maksudnya ya teman-teman semua sudah lihat ya dari tampang. Iya. Tampang tidak bisa tipu suku. Sudah kelihatan sekali ada nuansa-nuansa Indonesia Timurnya. Iya. Yang pengen saya tanya, Ustadz itu asalnya dari mana Ustadz? Kalau kampung saya dari Haruku. Haruku. Iya, Seram. Seram Timur. Seram. Iya. Seram Timur. Iya, Haruku. Seram Timur itu kabupaten. Iya. Dia punya desa namanya Haruku. Iya. Oh, di situ. Ada satu rumah keluarga Kei di sana namanya Inatuni Kei. Rumah kecil keluarga Kei, keluarga Kainama. Keluarga Kai, rumah Kai dibilang. Oh, keluarga Kai. Tapi saya lebih beratnya itu bukan di kampung, tapi di kota Ambon. Ada salah satu tempat namanya Batu Gantung di kota Ambon. Oh, saya tahu cuma Batu Merah, turun-turun Batu Merah. Oh, itu lagu. Mita Talahatu. Betul. Masya Allah. Bisa tahu juga ya lagu Mita Talahatu lagu ya. Luar biasa. Nah, ya itu. Nah, lalu Batu Gantung ini beda lagi. Iya, Batu Gantung tuh menaik-naik trapsoy atau apa ada arah yang lebih tinggi gitu. Agak tinggi-tinggi begitu. Jadi Batu Gantung udah mati baru soya toh. Jadi saya di daerah Batu Gantung. Tapi itu pun tidak menjadi seperti kampung karena almarhum papi saya, almarhum ayah saya, bapak saya itu angkatan laut marinir. Oke. Jadi dia pindah dari Armada Timur ke Armada Barat. Armabar. Nah, di Armabar itu kan kantornya di Gunung Sahari. Oh, jadi di Jakarta sini? Iya, di Gunung Sahari, lalu dinasnya tuh di Tanjung Priok, di orang bilang Pohon Asem pos 8 situ tuh, di Tanjung Priok. Maka kita ini disebut anak kolong, tapi tembak langsung dari Ambon langsung Priok. Wih, langsung Priok. Jantung. Langsung masuk mantap. Priok memang. Lalu pertama kali kita tinggal di ada beberapa pindah-pindah perumahan angkatan laut. Terakhir di belakang terminal angkatan laut. Ada di situ namanya Komplek G yang menuju Jalan Enim tuh, Warakas. Oh, di Warakas. Iya. Banyak juga orang Flores di situ itu. Iya. Jadi itu sudah tempatnya keras,
lalu kumpul dengan orang-orang keras, di situ siapa mau hidup harus keras. Toh, jadi jangan cengeng, jangan jadi bikin diri macam lemah lembut. Iya. Kita harus punya prinsip gitu. Dan yang bikin saya bersyukur, saya lahir dari keluarga yang religion, yang pegang kekristenan luar biasa, baik, sehingga saya mendapatkan itu sebagai modal saya untuk berpikir. Kalau saya terus bertahan sebagai anak Ambon yang datang dari sana masuk Tanjung Priok, wih, paling top, beta pegang, saya pegang itu salah satu pos di Tanjung Priok Pelabuhan. Paling top itu baku pukul lalu pegang panggul-panggul ke apa, kasih turun barang. Iya. Tapi saya pikir, minimal Ustadz ada ormas lah pasti. Lalu saya bilang, bukan ini jalan saya gitu. Saya harus sekolah bagaimanapun caranya. Saya harus sekolah. So, itu Ustadz lahir besar berarti lahir itu di Batu Gantong, Ambon. Iya, enggak. Iya, di Batu Gantong maksudnya. Iya, di Ambon. Iya, di Ambon. Pindah ke Warakas ini? Iya, kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Iya, sekolah di SD Hang Tua. Ustadz berapa bersaudara ini Ustadz? 7. Ustadz yang ke? Bonso. Oh, paling bungsu. Iya. Oncu. Kalau kami di Flores Timur bilang oncu, anak oncu. Iya. Oh, ini paling bungsu. Bonso. Berarti kakak-kakak mereka sudah mungkin SMA, mungkin ada ya? Iya. Pada waktu pindah semua. Pada waktu pindah. Pindah nih semua anak. Semua habis. 7 orang ini semua. Habis semua. Oh, berarti pindah, lanjut 5 SD di Tanjung Priok. Iya. Di situlah maksudnya Ustadz merasa beta harus sekolah ini. Iya, kalau nggak parah. Parah hidup. Pada waktu itu tahun berapa Ustadz pindah ini yang kelas 5 SD ini? Tahun berapa? 90 kah? Sekitar 90-an. Oke, ini gambarannya biar kami bisa tahu gambarannya Tanjung Priok 90-an ini seperti apa. Wih. Kok hidup atau orang lain yang hidup begitu? Dan pergaulan keras sekali berarti. Keras gitu. Baru Ustadz masih pikir bagaimana sampai kayak beta harus sekolah nih. Itu kenapa? Dengan pendidikan saya bisa keluar dari Tanjung Priok dan saya bisa paling tidak image atau tampilan performa saya di depan orang-orang yang bukan Tanjung Priok itu saya tidak dilihat lagi sebagai Tanjung Priok yang Tanjung Priok. Ambon Tanjung Priok begitu, Ambon Priok saya tidak mau. Karena Ambon, maaf dan semua keluargaku mungkin yang dari timur. Anak timur yang ada, anak-anak wilayah Indonesia Timur yang ada di Priok itu maaf ya, minus semua. Orang lihat minus pasti. Oh, maksudnya baku pukul. Orang sudah lihat dari cover saja begitu. Iya. Dari cover kayak macam, ini. Habis bagaimana? Oh, oke. Hidup di pelabuhan yang keras. Anak-anak paling top itu pegang forklift, toh? Iya. Karena banyak uang di forklift, karena kasih turun kontainer, toh? Iya. Lalu kapal-kapal asing masuk, kita pegang jadwal mereka, seperti rutin mereka tuh masuk, bongkar, muat gitu kan? Itu baku pukul di sana. Saya bilang. Ini bukan hidup. Hidup itu zaman waktu itu saya berpikir gini. Tuhanku kasih talenta, knowledge, dan hidup yang bermartabat, yang classy, yang prestis ini adalah orang-orang yang menggunakan otak. We live in by using our brain because this is the very huge gift from our creator kan gitu. Iya betul. Jadi saya harus pakai otak, saya nggak mau di sini. Saya harus sekolah. Jadi sekolah SMP juga masih di situ? Di SMP Negeri 30. Itu lokasinya Jakarta Utara juga? Iya, Jakarta Utara. Paling top di Priok, SMP 30. Oh, unggulan. Agak jauh tidak dari rumah ini? Tidak jauh dari komplek asrama Angkatan Laut. Tidak jauh. Jadi Sunter di Sunter situ. Kalau beta kan di belakang terminal. Arah Warakas tuh, Jalan Enim situ. Ya saya sebenarnya kurang paham daerah situ. Iya. Ini Ustadz, tapi saya coba membayangkan. Gelap. Saya itu cuma hafal daerah Jakarta Selatan karena Depok dekat dengan Jakarta Selatan. Iya. Kalau Jakarta Utara saya kalau ke sana saya mengandalkan Google Maps. Saya sudah ke sana saya gelap saya. Habis itu SMA Negeri 13. Unggulan juga ini? Iya. SMA 13. Iya. Masih di Jakarta Utara ini? Masih Jakarta Utara. Tamat tahun berapa itu? Itu
berarti 9. Tamat SMA. Masuk kuliah berarti. Ya, masuk kuliah itu kan beta selesai berarti beta selesai 89. 89 SMP. SMA berarti berapa? 3? 92. 92. Oh, berarti Ustadz datang tuh 80-an. Iya, beta datang 80-an. Oh. SD Hang Tua tuh 80-an. Berarti 92 tamat SMA. SMA. Lalu ke Bandung, beta sempat ke Bandung. Kuliah di Bandung. Di NHI. Apa itu? NHI Setiabudi. Setiabudi di Universitas di apa itu? Kalong. National Hotel Institute. Perhotelan. Oh, itu kuliah perhotelan. Iya. Oh, saya tahu Bandung ini cuman ya macam UPI, ITB, saya tahu begitu saja. Ada perhotelan di situ ada. Oh, Ustadz ambil kuliah perhotelan. Iya. Terus Planning and Marketing, TPM namanya. Nah, ini berapa tahun nih kuliah ini nih? Itu cuma 3 tahun sah. 3 tahun lulus itu? Iya, selesai 3 tahun lalu melanglang buana dengan modal itu melanglang buana toh. Karena ikut hall, beta ikut hall. Tahu hall tuh apa? Kapal pesiar. Hall American Line, tahu tuh? Saya tahu kapal pesiar dulu zaman saya SD Awani Dream. Kapal Awani Dream. Awani Dream ya? Iya, itu sering muncul di koran-koran lah. Awani Dream. Iya, Awani Dream. Iya, saya tidak tahu itu kapal masih jelas sudah tidak ada sih. Dobon Solo saya cuma sodok. Oh, Dobon Solo. Zaman Dobon Solo. Iya, zaman Dobon Solo. Ada dulu hall. Oh, itu kapal pesiar. Kapal pesiar, tapi tidak masuk Jakarta, tidak masuk Priok. Jadi kapal ini masuk di Singapura. Sabar, Ustadz ini kan kuliah perhotelan. Iya. Kok kerja di kapal? Iya. Ya kan pariwisata juga, tourism. Oh, jadi saya pikir Ustadz ini kena human trafficking, tidak ya? Bahaya. Jangan orang bilang, wih, ini ada anak timur di Bandung nih, ketong bawa dia. Dapat potong memang. Oh, jadi berhubungan dengan pariwisata ini. Iya, jadi selesai itu lalu kembali, wih, bikin diri hebat tuh karena banyak uang maksudnya. Oke. Bikin diri hebat lalu speaking English fluently, mulai je suis étudiant de français aussi gitu kan mulai. Itu apa? Prancis. Iya, mulai lernen Deutschland, lalu Holland Sprechen dan sebagainya. Pasang gaya, mabuk. Lalu, Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Hidup dalam lingkungan dosa tuh, nggak ada beban. Tidak ada beban. Gitu? Dan Ustadz juga merasa bahwa saya sudah mengerti banyak nih. Saya punya ilmu banyak, saya multi language bahkan. Iya. Jadi, lalu saya bergabung dengan beberapa hotel dan di Blok M, ada dulu nama Hotel Ambara, kan pernah dengar kan? Oh, saya tidak tahu. Blok M Ambara. Saya tahu Blok M, cuman Hotel Ambara nih. Di belakang ketong Atalanta ini. Ambara Blok M. Ambara, iya. Saya tidak tahu. Beta masuk situ, bergabung di situ, lalu pindah-pindah hotel sampai Daiichi, sampai mana terakhir. Gambarannya Ambara ini memang hotel bagus lah. Oh ya jelas. Oh oke. Begitu. Lalu masuk Daiichi, gabung Daiichi langsung langsung. Terakhir beta gabung dengan dunia fantasi. Ancol. Taman Impian Jaya Ancol. Gabung di dunia fantasi di panggung Maxima, waktu itu ada namanya panggung Maxima. Beta MC di situ, main piano juga, menyanyi juga. Main trombon slide juga. Ustadz musikalitas tinggi. Berarti ya. Insya Allah. Pandai bahasa asing. Iya. Bisa MC. Iya. Bisa main piano, bisa menyanyi. Trombon slide. Lalu main drums juga. Maksudnya dengan segala macam kemampuan yang diberikan ini, kenapa jadi ustadz? Kalau saya sudah jadi rocker, saya jadi rocker. Begini, karena saya terlalu parah waktu itu, sehingga keluarga saya menitipkan saya di salah satu keluarga dari Timor. Boleh saya sebutkan namanya sebagai ungkapan terima kasih saya gitu. Oh boleh, boleh. Saya mah dari keluarga besar Terik. Oh. Ini nih Kupang, di zaman Ustadz sudah kerja segala macam, keluarga titipkanlah ke keluarga Bapak Terik mereka ini di Bogor. Nah, ketika saya di Bogor, keluarga ini keluarga gereja. Oh, agama kuat. Wih, parah. Bagus. Ini biar Ustadz bisa. Nah, di Priok itu keluarga saya kayak sama keras juga. Tapi karena keluarga sendiri jadi. Tapi saya merasa diri orang tidak bisa atur saya gitu. Iya, karena sudah terbiasa toh. Saya akhirnya begitu di Bogor, saya terpaksa masuk gereja toh.
Iya, mau tidak mau kalau sudah Masuk tinggal di gereja. orang. Pada satu kali ada kebaktian di gereja tersebut. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya karena sangat peka sekali. Iya, iya. Nanti Tidak takut, apa-apa, tidak ya, apa-apa. gitu ya. Pokoknya gereja tertua di Bogor, pintu gerbangnya bersebelahan dengan Istana Bogor. Di seberangnya SMA Negeri 1. Kalau yang suka ke Bogor tahu itu. SMA Negeri 1 punya seberang itu gereja saya itu. Oh. Gereja tua itu. Bangun 1752. Wih, tua sekali. Oh iya, gereja Protestan tua. Oh. Nah, jadi di gereja itu pada suatu kali datang pemain piano tidak datang. Oke. Kalau di gereja itu tidak ada pemain piano, tidak ada kebaktian. Begitu, betul? Saya tidak tahu, Ustaz. Ustaz tanya saya betul nih macam saya tahu. Kok jadi tahu dia? Iya, Saya tidak tahu. Begini, Mbak Saudara semua gandong. Iya. Jadi kalau di gereja itu, kalau tidak ada pemain piano, tidak ada kebaktian. Kenapa? Karena semua tata ibadah, liturgia itu menyanyi. Dasar utamanya menyanyi, puji-pujian. Worshiping, praise and worship. Puji-pujian dari Iya. ayat-ayat yang ada lah, begitu. Kidung jemaat, bukan ayat, kidung jemaat. Oh, oke. Jadi kidung jemaatnya harus dinyanyikan. Oke. Tidak nyanyi, tidak ada kebaktian. Begitu. Oh, berarti kalau tidak ada piano, tidak ada yang mengiringi, Tidak agak ada. susah lah. Gitu. Iya. Oke. Lalu beta bilang, beta berdiri. Beta bilang, saya bilang sama pendeta besar di situ, ya, Om, saya main. Kok main kah? Dia main. Lalu kan di situ ada buku, kita bilang buku Notenbalk, Notenbalk ya, jadi. Kok bisa baca ini? Bisa. Ustaz bisa baca not balok. Bisa. Wih, luar biasa. Saya belajar musik dulu, pertama kali belajar musik itu yang bayarin itu, maaf jangan marah, Ibu Christine Hakim di Rawamangun. Di Rawamangun itu ada kantor Dirjen Bea dan Cukai. Saya belajar musik formal kepada almarhum Mas Amir Katamsi. Dulu dia pemain trombon slide-nya almarhum Gito Rollis. Nama grup bandnya The Rollis. Dulu. Saya belajar formal musik, artinya tatanan komposisi dan apa segala macam, aransemen. Saya belajar sama beliau. Oh, artinya Ustadz punya ilmu lah baca not balok. Insya Allah. Akhirnya Ustadz duduk lah. Duduk main. Dapat jadwal toh. Dapat jadwal. Oh bagus, ini anak bisa bermain. Lalu Om Pendeta kasih saya jadwal. Lalu pada suatu saat Om Pendeta bilang begini, kau mau sekolah kah? Musik. Wih, siapa yang nggak mau? Ini posisi Ustadz sudah punya gelar perhotelan ya? Sudah toh? Sudah. Tapi mabuk masih jalan. Oke. Iya. Walaupun sudah bermain tapi mabuk masih jalan. Oke. Lalu dia bilang, ini salah satu cara untuk menghentikan dia punya jam tayang botol ini. Iya. Itu harus kasih dia sibuk di wilayah liturgia, di wilayah teologia gitu kan. Oh, nah itu Mamat, tolong kau sibukkan diri di wilayah liturgia, Mamat. Biar kau bisa berhenti dari botol-botol itu. Mamat, Ustaz, tiap hari botol-botol. Ini botol minyak angin. Amin, Masya Allah. Istri ada hamil, tuh jadi dia pijit terus. Masya Allah, Dia suami siaga. Allah berkahi. Iya, sebelah baru bir. Sorry. Jadi setelah bermain, yang terhormat pendeta kasih saya itu. Akhirnya saya terjadilah. Nah ini pertanyaan berikutnya mungkin dari Bung yang sudah Bung siapkan. Parbeta begitu kan buat saya, yaitu tentang latar belakang pendidikan. Kenapa bisa jadi disebut pendeta-pendeta itu? Saya sekolah di teologi di Jakarta Pusat. Saya tidak bisa sebutkan. Oh jadi namanya. ini Ustadz ini bukan sekolah musik. Ternyata karena sekolah musik gereja tidak ada kan? Yang ada bagian-bagian liturgia di dalam sekolah teologi kan gitu. Oh, jadi sekolah musik gereja mana ada, tidak ada secara spesifik. Jadi dalam sekolah teologi ada bagian-bagiannya untuk kidung jemaat ini. Iya, iya. gitu. Jadi Ustadz sekolah lah teologi ini. Iya. Ini setara S1 begitu. Iya. Di Jakarta. Iya, Jakarta Pusat. Oke, itu kemudian tidak semua orang lulusan dari sana bisa menjadi pendeta. Tidak semua orang yang bergelar S besar, T besar, H kecil itu menjadi pendeta, tidak.
Oh, sama macam tidak semua orang tamatan pesantren jadi ustadz lah. Iya. Ini nih gambarannya ustadz, sekolah teologi ini berapa tahun dia untuk dapat gelar tuh? Paling cepat 4 tahun. Oh, sama macam S1 lah ya? Iya. Oh, oke. Nah, sebelum itu terjadi sudah banyak yang pesan saya. Akhirnya saya kembali lagi ke Bogor, lalu pelayanan. Pesan untuk ustadz jadi pendeta? Oh iya. Oh, oke. Gitu. Karena orang-orang tersebut melihat dan memperhatikan. Kalau jadi mahasiswa tapi maaf dalam tanda kutip bodoh, tidak ada yang dijual. Maaf begini ya, di dalam pergerakan kekristenan, orang-orang yang naik mimbar itu orang-orang yang harus punya nilai jual, harus punya karisma, influence the communion jemaah, mempengaruhi jemaah, influence them, kayak influence the audience. Public speakingnya jago lah. Public speaker yang handal. Dan dia punya satu nilai lebih di antara yang lain. Kalau dia sama public speaker yang baik, banyak pendeta yang public speakernya jago. Tapi how to manage it and combine it with others. Contoh, saya suka kalau lagi naik mimbar, tiba-tiba saya turun dari mimbar lalu saya menyanyi, saya main piano, menyanyi, improvisasi. Anggap diri Bruri, anggap diri Bruri. Anggap diri aja Bruri, padahal jauh. Iya. Macam ini. Mohon maaf, tapi ini yang saya sering lihat di Reels tuh ini, yang pendeta-pendeta dari, mohon maaf, tapi dari saudara-saudara kulit hitam. Iya, macam yang di luar tuh begitu. Dong, khotbah. Iya, dong turun langsung main. Akord katong bikin macam akord progresif semua. Jesse gospel gitu. Macam orang hitam sudah. Beta su hitam tapi anggap diri Oke. Anggap diri lebih hebat dari Bruri itu. Iya. Padahal jauh. Tapi anggap diri great is thy faithfulness. Jadi itu salah satu yang membuat Ustadz karismatik lah. Beta punya harga jual. Oke, artinya Ustadz lulus dari situ jadi pendeta. Ya, pentahbisan. Persiapan dulu, namanya masa vikariatum. Jadi tidak langsung pentahbisan dibilang PDT, tidak. Tapi dibilang vikarius, pendeta muda. Oh. Belum penuh, belum. Oh, PDTMD lah. Iya, pembantu pendeta utama begitu. Iya, saya pikir PDTMD, pendeta muda. Ya kayak gitulah, terserah lah. Sorry, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak. Nggak apa-apa, ini kan gambaran kita sayang, kita hormat. Ya, pendeta muda. Ya, oke, gitu. Ini nih gambarannya, pendeta muda ini pengabdian berapa lama baru jadi pendeta? Seharusnya 2 tahun setengah. Oh. Nah, tapi baru 3 bulan, masuk bulan keempat saya sudah pelayanan penuh. Oh, sudah jadi pendeta, sudah pelayanan penuh lah. Bedanya pendeta muda dengan pelayanan penuh ini bagaimana? Pendeta penuh dia disebut gembala karena dia juga mengurus manajerial gereja. Manajemen gereja. Oh, jadi ibaratnya kayak macam asisten dosen dengan dosen. Begitu seperti begitulah itu. Ya. Supaya pegang kelas sendiri lah. Iya. Oh. Begitu. Nah, begitu. Ini Ustadz pelayanan penuh berapa lama? Pelayanan penuh hanya yang dari S1 ya. Pelayanan penuh hanya 6-7 bulan. Lalu saya mendapat tawaran untuk berangkat ke luar negeri. Oh, sekolah lagi? Sekolah lagi. Masya Allah. Berangkatlah saya. Kemana ini? Ke kampungnya penjajah. Jepang? Bukan. Satu lagi. Inggris? Holland Spreken. Oh, Belanda. Iya. Tidak, maksudnya saya penjajah. Kalau Inggris Holanda. Inggris itu penjajah Malaysia. Penjajah Malaysia maksud saya. Oke. Di Belanda. Iya. Ini S2 berarti? Iya. Masih linier dengan yang di teologi di Jakarta? Di sana itu namanya bidangnya master ya. Oke. Sudah levelnya master kan berarti? Karena magister. Strata 2 kan? Ya. Strata 2 itu master ya? Ya. Liturgia. Gitu. Oh. Nah, itu kemudian Ustadz pulang tuh? Iya. Itu Ustadz masih Kristen atau Islam itu tuh? Belum, masih Kristen. Masih pelayanan. Oh, pulang, iya, pelayanan lagi. Pelayanan. Oke. Bidangnya khusus liturgia. Saya tulis komposisi aransemen untuk mini chamber namanya, orkestra kecil dan paduan suara choir. Sadaf ya? Oh, untuk kidung jemaat. Untuk yang maksudnya puji-pujian itu. Untuk denominasi gereja tertentu. Oh, oke.
Jadi masih Itu pelayanan hidup, lah. Iya, hidup apa? Bagaikan para ini klasikal, hidup apa? Darah-darah biru gitu. Iya. Sudah. Tulis nada Iya, apa, iya, kemudian latihan ini ya. Seperti di gambar-gambar. Maksudnya gambaran kayak hidupnya Beethoven lah, begitulah Begitu. ya. Musisi sekali. Hidup paling sedap itu. Oke. Iya. Nah, itu berapa lama Ustadz pelayanan ini? Itu sebelum November 2007. Berarti cuma sekitar 5 sampai 6 bulan. Masih di gereja yang sama yang di Bogor? Sama. Lalu beta berangkat ke Haifa. Apalagi nih? Kuliah lagi? Berangkat ke sana untuk belajar tanah namanya. Kewajibannya belajar tanah. Ini terjemahannya tafsirnya Taurat. Betul. Ya toh? Sahih. Masya Allah. Saya ini Masya Allah. dengar-dengar dari Kodondi. Dengar-dengar dari Ustadz Auni Muhammad. Masya Allah. Ya, makanya kemudian saya bilang, tanah itu bukan tafsirnya Taurat lagi gitu. Iya. Tanah itu adalah gabungan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Betul. Torah itu ada 5 kitab yang Beresit sampai ke Devarim. Lalu ada lagi kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil itu namanya Nevi'im. Lalu kitab-kitab pujian namanya Ketuvim, di mana Zabur itu ada di dalamnya. Oke. Begitu. Ya, intinya begitulah. Nah, itu Ustadz ke sana belajar tanah. Itu tuh dikirim sama, di dalam cerita ini dikirim sama gereja juga. Iya. Untuk sekolah itu. Iya. Dan uangnya paling besar itu. Menikmati uang. Lah terus ke sana Ustadz? Begitu sampai di sana. Bagaimana itu? Saya ingin cepat-cepat pulang ke Indonesia. Atau saya lari dari sana ke Jordan. Ini tahun berapa ya Ustaz kalau gambarannya? 2007 sampai 2009. Oh, berarti sudah agresi Israel yang 2006 itu. 2006. Ya, karena salah satunya kejadian itu juga. Iya. Itu juga agresi. Iya. Kejadian Haifa pantai anak 8 tahun itu tahu ya? Iya. Itu kejadian 2006. Dan 2008 diulang lagi itu. Iya. Yang boneka ditanam lalu puff. Iya. Itu Haifa itu. Ketika di sana Kakak Bu, beta mau cerita begini. Saya begitu sampai sana niat pertama adalah membawa misi dari yang mengutus saya, yang aku hormati sampai detik ini, aku cintai dan aku tidak pernah buang. Aku muliakan sampai hari ini. Para tante dan om pendeta, para profesor, doktor semuanya. Saya sampai sana membawa misi apa? Cari tahu siapa itu Yesus. Di tempat dia hidup, begitu kan? Di Bethlehem langsung, di Yerusalem di Yerusalem, di Bethlehem, di mana-mana tempat yang beliau ada, toh tanah Yudea, Galilea. Beta bilang iya. Doa par beta berangkat ke sana, buat saya berangkat ke sana dan saya cari tahu siapa sesungguhnya Yesus. Begitu pertama kali informasi tentang beliau itu diberikan kepada saya, Bu, beta minta maaf nih, Bu, ada HP kah? Tapi ini saya minta tolong untuk ditayangkan ya. Kalau Bung punya HP, Bung keluarin. Oh iya. Maaf, jangan marah. Oh tidak, saya pikir ini Ustadz lagi cerita waktu itu. Beta mau cerita. Iya. Ini yang beta dapat. Oke. Jadi supaya beta jangan dibilang coba bicara putar balik saja. Ya. Parlente begitu, tapi itu kemudian tidak mau. Google saja. Google. Iya. Lalu ketiknya begini. Gabriel Jesus pemain bola sih. Sorry. Mohon maaf teman-teman. Harus ada lah komedi-komedi dikit. Iya, supaya terus serius. Apa? Saya Google. EM spasi Lamikra tuh biasa. Oke, Lamikra biasa, ada. Genesis. Spasi, Genesis betul? Iya. 10:25 ada. Lamikra spasis Genesis spasi 10:25. Ada? Spasi 10 spasi 25. Iya, klik itu. Ya. Lalu yang paling atas diklik lagi. Nanti mungkin pemirsa juga bisa lihat dari di www.sefaria.org. Betul. Ya. Wih, ini bahasa Israel ini Ustaz. Nanti iya. Oh, ya. Jangan geser-geser akang. Oke. Gitu ya. Nanti saya minta tolong sama Kakak Bu kasih lihat supaya saudara Christian nanti bisa buka yang ininya ya. Teman-teman, ada ini bahasa Hebrew. Iya, Hebrew. Iya. Dibilangnya Davar Ivrit. Iya, ini Hebrew nih ya teman-teman. Saya tidak bisa baca sih teman-teman. Ya. Sudah, geser lagi ke tempat paling atas tadi Kakak Bu, geser sampai sudah.
Nah, begini. Saya belum Boleh, pinjam. boleh, Nah, Ustaz. ini nanti dikasih lihat. Ini di blok saja. Di blok begini. Oke. Sampai di sini. Lalu Kakabu kopi tuh. Iya. Setelah di blok nanti, lihat. Ada ya. tanda koma tuh, sampai koma pertama. Baris ketiga, koma kedua. Sebelum koma kedua, baris ketiga. Kakabu copy, lalu minta tolong Kakabu pindahkan ini ke Google Translate. Atau terjemahan Google Translate. Saya Sebelah kiri Hebrew, sebelah kanan Indonesia. Google Translate. Iya. Dari Hebrew atau Ibrani ke Indonesia. Hebrew Iya. ke Indonesia. Iya. Oke, Hebrew ke Indonesia, Ustaz ya. Lalu pastekan di situ yang tadi kita sudah ini. Tempel atau paste. Nggak mau? Paste. Iya. Kakabu minta tolong baca. Bart Arfhaya Sem Yetan. Bahasa Indonesianya. Oh, sorry. Dia sombong sekali. Dia sombong sekali. Komedi tuh Ustaz. Biar ada komedi sedikit. Hua aca mede ver hibrid. Masa Ustaz tuh. Metsuyan. Sesering di pengajian yang serius itu di sini komedi dikit. Oke. Bahasa Indonesianya begini teman-teman. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya. Bahkan sebelum masa kenabian Muhammad. Demi nama, kemuliaan, dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya, takjub ya. Kakabu dan semua basudara. Genesis ini namanya Bereshit. Bahasa asli. Genesis itu kalau di Indonesia kitab sekarang apa? Kejadian, Kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian ini nama Ibraninya Bereshit. Bereshit ini selesai menjadi kumpulan buku. Itu 700 sebelum Masehi. Oke. 700 BC. Sebelum Nabi Isa lahir. Iya. Iya. Berarti dari 700 sampai tahun 0, lalu sampai Rasulullah datang, itu 517. Iya. Masehi. 517 tambah 700. Tambah 700. 5 tambah 7, 1300. Kurang lebih 1400 tahun. Oke. Sebelum Rasulullah ada. Baginda mula Sayyidina wa Maulana Rasulullah SAW. Ya. Berarti 1400 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir nih. Iya. Oke. Ini coba bayangkan beta nih dibilang Laskar Kristus. Tapi kitab yang bahkan lebih tua dari Kristus itu semua memuliakan Rasulullah. Semua menjalankan, disebutnya sebagai Mishneh Torah Praise and Blessing 5. Artinya Mishneh Torah itu tatanan ibadah yang nanti akan dilaksanakan oleh nama itu. Jadi mereka sebetulnya melaksanakan tatanan ibadah yang nanti akan disempurnakan oleh nama ini. Kakabu dan semua basudara dan semua pemirsa yang disayangi dan diberkahi Allah, muslimin wal muslimat rahimallah, dan juga saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Nama ini adalah nama yang diulang-ulang oleh laki-laki yang namanya Jesusku itu, yang aku imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang yang diteriakkan namanya oleh Yesus supaya Yesus menjadi umatnya. Salah satu, setelah ini saya terpukul kan, saya mulai ikuti alurnya kemana nih para rabai bawa saya untuk mempelajari tanah. Mereka tahu saya Kristen dan mereka bawa saya ke arah ini. Mereka bawa saya ke arah ini, ke arah tanah, ke arah Hebrew, ke arah Ibrani yang ke arahnya spesifik ke Yesus, ke Yeshua HaMashiach, ke Isa HaMasih dalam bahasa Arameanya. Ya. Ikutin terus. Dipertemukan berikutnya. Yesus memuliakan Rasulullah, Yesus memuliakan Rasulullah, Nabi Musa memuliakan Rasulullah, Nabi Adam memuliakan Rasulullah, Yeskiel memuliakan Rasulullah, Hosea, Amos, Obadja, Yeremia, Yesaya, bahkan David, Melech David, Daud alaihissalam memuliakan, Salomo memuliakan, keluarga Joseph memuliakan, semua. Ini tertulis di tanah itu. Semua. Oh, saya macam ketung nih baku pukul di atas ring, tapi ketung bisa double cover. Suka tumbuk. Masuk, semua masuk.
Jadi mulai dari Bapak Israel, Yakub alaihissalam, Ya, Nabi 12 itu baninya Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon. Yang paling tampan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu tutup dengan Benjamin, anak bungsu. Itu semua menuliskan minimal 4 ayat, Bung. Terselip nama Muhammadin. Yang paling parah adalah ketika Yesaya menuliskan itu di dalam satu doa yang sampai sekarang dorang masih bawa para Yahudi ini di depan tembok ratapan atau Wailing Wall. Namanya doa Hiko. Jadi kalau orang bohong gampang, Kakabu suruh dia aja ulang. Kalau ulang doa beda. Hiko itu. Ya misalnya dia bilang, itu bahasa Ibrani saya tahu. Orang yang ngomong gitu kalau Kakabu tidak percaya suruh dia ulang. Pasti beda, toh? Gampang. Jadi saya mau kasih tahu. Namanya Hiko, begini. Hiko mamatakin vekulo Muhammadin zekhdodi vezekhi benot Yerusalem. Sampai detik ini dorang kalau mau mulai doa di depan Wailing Wall, dorang sambil goyang, Pak. Oh, di tembok ratapan itu? Iya, dorang harus buka itu. Karena itu namanya kepujian, Muhammadin. Ditutup dengan yang namanya dalam bahasa Aramea, kata-kata Jesus sendiri begini. Altit khalon khefe menahma bikhota khasta etamak Ahmad Muhammadin bikhota khasta biallah. Ini bukan Hebrew, ini Aramea, Aramaik. Altit khalon itu apa? Altit khalon. Aku mendengar sayap-sayap seperti langkah laki-laki. Sandal yang dipakai laki-laki, pakpuk dari jauh tuh mendekat. Altit khalon khefe menahma. Menahma itu laki-laki yang tutur katanya tidak ada dusta pada bibirnya. Kakabu pernah dengar ada ingat nama pemimpin Israel namanya Menachem Begin dulu. Ada pemimpin Israel namanya Menachem Begin. Itu dari kata menahma, artinya orator yang luar biasa bisa mempengaruhi orang. Tutur katanya manis semata-mata, tidak ada dusta pada bibirnya dan madu semua itu. Altit khalon khefe menahma etmak. Yang kupegang tangannya Ahmad Muhammadin. Muhammad dan segala kepujian baginya. Bikhota khasta biallah. Dia akan menaikkan levelmu karena dia berasal dari Allah. Beta menangis dan beta bilang, Jesus, I am surrender. Saya menyerah. Dan aku makin cinta engkau. Aku akan ikuti apa yang engkau bilang. Aku tidak mau fitnah engkau lagi. Dihinakan di atas kayu salib. Engkau adalah Nabiullah. Dan engkau layak menerima pujian sebagai Nabiullah. Berhenti fitnah dia jadi Tuhan. Dan ikut saranmu ya Jesus. Untuk patuh terhadap tatanan ibadah dari seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Beta pulang. Tiba di Cengkareng tanggal 26 Agustus 2009. Naik taksi. Langsung ke Masjid Agung Sunda Kelapa beta syahadat. Jadi Ustadz tuh suniat dari sana tuh. Ya. Beta pikir sebelum beta mati, daripada beta mati beta belum Islam. Mau jadi apa? Berarti Ustadz, maksudnya, sorry ya, Ustadz ngomong bahasa Aramaik, bahasa Ibrani itu macam di kepala saya macam keren sekali. Saya rasa macam film-film kolosal. Macam di itu film-film kolosal. Biasa saja. Dan ini Ustadz, maksudnya dari yang Ustadz baca yang di Tanak dan ini itu tuh berarti yang kayak Allah bilang kalau sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Itu karena saking setiap 12 keturunan minimal ada 4 ayat menyebutkan dan itu sejelas-jelas itu ya. Yang tutur katanya tidak pernah bohong. Ciri-cirinya jelas. Terakhir. Supaya gini, orang nggak sadar. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi orang belum sempat rubah. Ada, ketik aja. Yesaya, spasi, 29, spasi, 12, spasi versi paralel. Kakabu, Yesaya. Oh, sorry. Sebentar. Kakabu ada paket ya? Ada. Yesaya. Jambar. Yesaya spasi. Jangan marah, Bu. Kakabu sih yo. Yesaya spasi. 29,
29 spasi 12 spasi 12 spasi versi paralel. versi paralel. Ada toh? Ini Ya klik sudah. alkitab.sabda.org. Oh iya, lah itu. Jadi bukan bohong. Baru. Iya, yang atas tuh yang dong kasih kuning, Dan kasih apabila besar. Ya, silakan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ya ini ini wahyu pertama Bung, ya. sabar, Bung geser ke bawah pelan-pelan. Itu di bawah ada rombongan kata-kata tapi di bawahnya ada dalam kurung angka. Mana? Ada di bawah kotak-kotak merah tuh. Kasih besar dulu, kasih besar dulu. Nah itu kan ada toh? TB Ada. ITL. Ya, yang mana aja? Pokoknya cari kata bacalah. Lalu ada angka toh, bacalah. Baiklah. Maka ia akan aku tidak dapat membaca. Enggak. Baca. Baiklah, baca ada. Baca. Ada angka di bawah. 07121. Klik gitu. Ini tuh bisa diklik. Beta minta tolong diklik yang di bawah baca itu diklik. Ini di bawah baca ini. Ya klik angkanya. Apa itunya? Kaurau. Kara. Kara itu ikra. Oh iya, ini bahasa apa ini? Bahasa Ibrani. Oh. Iya. Ibrani kan serumpun dengan Arab. Oh. Kara, ikra. Oh. Dan kalau dibuka di dalam bahasa Ibrani, kara itu namanya itu misnah apa? Ya targum lah ya. Apa? Targum itu terjemah. Kalau kita bilang terjemah, targum. Itu kata kara itu di bawahnya Al-Quranul Karim. Padahal Al-Qurannya belum ada. Di terjemahan Tanakh ini. Coba, Bung, Kakak Bu dengan segala rasa hormat, beta minta tolong baca ulang sekali lagi. Yesaya 29:12. Yang tadi? Iya. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang atau seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Atau jika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan berkata tolong bacakan ini, orang itu akan menjawab aku buta huruf. Nah, buta huruf di situ Hebrunya juga umi. Sudah Bu ya? Sudah ya, Bu. Nanti jadi, Bu gali sendiri. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu teman-teman, ini wahyu pertama di Islam, maksudnya wahyu pertama yang kami itu dari SD itu diajarkan gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hiro, itu wahyu pertama yang turun itu Iqra, masalah Iqra. Jadi Jibril datang, Iqra, bacalah gitu. Nabi Muhammad tuh jawab, aku tidak bisa membaca gitu. Kemudian dipeluk sampai tersedak gitu. Kemudian sampai akhirnya 3 kali atau 5 kali dalam riwayat. Kemudian akhirnya beliau mengulangi perkataannya Jibril pada waktu itu. Jadi makanya saya tersedak gitu kayak, ih kok ada di sini gitu. Dan ini berarti di ini ya di Tanakh ya. 1400 tahun sebelum Rasulullah SAW datang. Bahkan itu kalau dari Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad diberi wahyu 40 tahun. Berarti 611. Iya, 611 tambah 700. Iya, taruhlah 1400 plus 40 tahun. Ya. Jibril datang tuh ke Gua Hiro tuh. Artinya ada namanya Gua Hiro tuh disebutnya Horeb di situ. Ada gua yang bercahaya, Jabal Sur, Har Sur, ada semua. Ada sih. Jadi Ustadz itu berarti selama di sana itu tergoncang lah, maksudnya segala apa yang Ustadz pelajari ini kok semuanya mengarahnya ke Muhammadim. Jadi terguncang lah pada waktu itu. Iya, sebetulnya lebih tepatnya bukan terguncang, tapi mengucap syukur. Karena saya seperti begini, pulang, syahadat, kasih lihat sama orang, bahwa tidak ada cara lain. Ketika engkau mengakui bahwa dirimu adalah sebagai orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, tidak ada cara lain selain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Ustadz pada saat itu, di sana itu, maksudnya sendiri aja atau ada teman? Sendiri. Enggak, setiap angkatan tuh paling tidak 2 atau 3 kan. Tapi saya berangkat sendiri. Yang pas saya sampai pulang ada. Dan mereka semua itu program itu begitu saya kejadian saya syahadat, program itu di stop. Tidak boleh ada lagi. Jadi sekarang kalau ada yang mau belajar Tanakh atau belajar apa, lebih baik ke Leiden, negeri Belanda, atau ke Melbourne, ke Australia.
Yang ke sana tidak boleh lagi. Karena ternyata semua di atas saya, itu orang-orang yang berangkat ke sana lebih dulu dari saya, semua sudah syahadat. Masya Allah. Semua. Jadi program ini dianggap berbahaya. Itu, maksudnya, saya mau tanya dulu, itu rabi-rabi yang mengajarkan ini, mereka itu mengajarkannya itu berharap, maksudnya mereka kan tahu ini mahasiswa-mahasiswa yang datang, ini Kristen, ini maksudnya mereka mengajarkan ini agar masuk Yahudi kah? Enggak. Atau diajarkan aja gitu? Iya, mereka ingin memperlihatkan superioritas dari Holy Scripture mereka, dari kitab suci mereka. Yang kemudian akhirnya membawa orang jadi masuk Islam, mereka tidak masalah dengan itu. Nggak peduli. Lebih baik mereka masuk Islam lebih baik orang-orang ini masuk Islam. Kan mereka nggak bisa terima orang di luar Yahudi untuk memeluk ism. Kan Yahudi itu sebetulnya bukan agama ya, tapi ism. Yahudi tidak pernah disebut Jewish religion, ya nggak? Betul? Tapi yang disebut Judaism. Judaism artinya ism dari keturunan Yudah, Odeh. Yehuda. Dari kata Yehuda itu nanti kata jadi Yahudi. Berarti Yahudi ini, Judaism ini itu terbatas pada keturunan 12 keturunan ini. Harus, ya. Kalau kita yang keturunan Flores ini Goyim. Susah, tidak bisa. Disebutnya Goyim. Kelef. Saya waktu di sana dikasih nama khusus dan saya senang. Dapat nama itu, Kelef nama saya. Kelef. Begitu pulang, rasa ingin membunuh orang yang memberi nama besar sekali. Karena saya baru sadar, saya baru cari artinya. Kelef. Kelef, artinya apa? Kalbun. Oh, kalbun. Hati dong. Kalbun. Kalbun itu apa? Bukan kolbun. Ini bahasa... Oh, agak susah ya itu ya. Guguk. Iya. Kunarion. Bahasa Yunani bilang kunarion. Iya. Papi. Iya. Oke teman-teman, sudah selesai sholat asar. Sekarang kita lanjut lagi. Nah Ustadz, siap, insya Allah. Akhirnya dari Haifa. Iya. Dari Haifa ke Indonesia, ke Masjid Sunda Kelapa. Ustadz syahadat di situ. Ustadz nggak ada kepikiran, maksudnya kayak, Islam nih, tapi kan orang Islam Indonesia nih banyak yang melakukan kejahatan, banyak yang korupsi, banyak yang bunuh orang, banyak yang mabok, banyak yang itu Ustadz nggak kepikiran ke situ kayak, maksudnya kayak Islam nih betul tidak gitu. Oh nggak ada sama sekali. Oh tidak ada. Tidak ada. Ketika saya bersyahadat, jaminan saya Jesus. Oh, jadi Ustadz tidak melihat Muslimnya, tapi Ustadz melihat apa yang dari informasi itu informasi yang aktual dan faktual dan bisa dipercaya, kan begitu? Iya. Masa saya nggak percaya sama Jesus? Ketika Jesus bilang tidak ada cara lain selain kau mengucapkan syahadat dan patuh kepada tatanan yang diberikan, pengajaran yang diberikan oleh Muhammad ini, tidak ada cara lain. Hidupmu bukan hanya hancur di bumi, hancur di sorga juga nanti di akhirat nanti. Kok tidak dapat sorga? Menciumnya saja tidak dapat. Mencium, coba bayangkan, menciumnya saja tidak dapat. Saya ikut dia lah, saya nggak mau pikir ada Muslim yang orang Ambon bilang tarnodek apa? Udah. Apa itu? Ya begitulah. Padanan katanya inilah. Bahasa tuh. Dia punya rasa. Kita mungkin bisa mengartikan itu, tapi rasanya kayak beda gitu. Tarnodek tuh di Kupang juga pakai juga macam. Begitu. Jadi saya sampai detik ini pun, bahkan kemarin tadi malam ketika saya tuntun satu keluarga bersyahadat menjadi angka 1254 itu tadi malam itu. Ya, ini informasinya teman-teman 1254 itu insya Allah 1254 orang yang sudah Ustadz Kainama syahadatkan lah. Tuntun syahadat. Tuntun syahadat. Oke. Itu saya berpikir begini. Islam itu bukan orangnya. Buat apa saya pikir orangnya? Saya tidak akan maju dan menikmati karunia terindah. The greatest gift of all. Sudah Ambon hitam ngomong bahasa Inggris. Islam itu the greatest gift of all. Kenapa kita pikirin orangnya, kelakuannya, lalu ada individunya, lalu ada oknumnya, penyalahgunaan akidah, akidah dimiringkan, diserongkan.
Itu sudah ada para mualim, para mudarits, para syekh yang urus itu. Dan biarlah itu menjadi pertanggungjawaban mereka ketika berhadap-hadapan dengan malaikat Allah. Saya tidak perlu ke situ. Kenapa? Saya hanya menikmati the greatest gift of all. Kalau saya masuk Islam, apa maksudnya? Mengucapkan syahadatain lalu saya lihat itunya, ini repot. Kapan saya menikmati the greatest gift of all-nya ini, yang kenikmatan terindah ini, karunia terindah ini. Ustaz, saya pengen tanya ini. Kita di Islam itu kan percaya, sangat percaya tentunya, kemudian di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun lagi. Nah, kalau pemahaman yang Ustaz tahu sendiri, kalau yang di teman-teman saudara-saudara kita di Kristen bagaimana? Kan percaya juga Yesus akan datang lagi. Nah itu, itu tuh bagaimana? Maksud kita cari persamaannya itu di akhir zaman nanti itu yang seperti apa kalau yang di Kristennya? Kalau lewat Kristen, mohon maaf tidak ada persamaan. Yang Yesus akan datang lagi itu? Iya, karena dia datang untuk menghakimi. Gini, kan Kakak Bu bilang tadi toh, begini, mari kita lihat yang dari mereka, dari Kristen. Iya. Yang saya pegang itu, kalau dari Kristen, kedatangan Yesus tidak ada persamaan dengan Islam Nabi Isa al-Masih. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam datang itu adalah sebagai tanda akhir zaman, tanda kiamat. Tanda, bukan kiamatnya. Tapi di dalam kekristenan, Yesus datang lagi untuk menghakimi. Nah, sementara penghakiman itu kan hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab yaumul hisab. Yaumul hisab itu milik Allah. Kekristenan menempatkan Yesus menggeser kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dan masih banyak hal lain yang saudara kita tidak sadari bahwa mencintai Yesus dengan cara yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, saya dalam kesempatan ini juga saya bersyukur Kakak Bu undang saya untuk datang bicara, karena selama ini orang-orang semenjak Kainama bersyahadat, orang Kristen dan Katolik selalu bilang Kainama menghujat dan membuat perpecahan. Tidak. Sejak Kainama bersyahadat dan tahun 2010, Kainama mulai 2009 itu saya tidak langsung bicara begini, tidak. Saya diminta oleh Pak Aksa Mahmud, Pak Aksa adik ipar Pak JK. Waktu itu Pak JK belum jadi wakil, ya. Beliau yang concern banget dengan kehidupan saya, sehingga beliau yang sembunyikan saya. Dan waktu itu saya mendapat pekerjaan sebagai guru musik. Guru musik di salah satu sekolah internasional di Cibubur, di Legenda Wisata. Jadi hitam tapi anak-anak panggil beta Mr. K. Sadar. Asik. Ya, biar Mr. hitam K. dapat rasa anak-anak bule-bule panggil beta Mr. Mr. K. Sadar. Mr. Kunci. Saya pun kunci motor hilang nih. Bisa gandakan kan? Bahaya, saya bisa pulang. Mr. Jadi K, saya diurus oleh Pak Aksa Mahmud bersama Pak JK. Lalu beliau keluarga besar minta seorang namanya Om Jose Asmanu, itu wartawan senior Suara Surabaya, jemput saya di Menteng, bawa saya ke almarhum Gusolah di Tebu Ireng. Beta belajar Islam sama Tuan Guru almarhum Gusolah di rumah beliau, bukan di pesantren, di rumah beliau. Lalu setelah dari sana pulang ke sini, melanjutkan dengan Profesor almarhum juga para Tuan Guru di Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu saya belajar khusus sebagai murid kepada almarhum Tuan Guru yang mulia Kiai Teuku Zulkarnain. Almarhum. Iya. Memang Ambon harus dapat guru yang keras, kalau enggak kurang ajar. Iya. Bermain, terlalu banyak bermain. Akhirnya ini saya dapat kejelasannya. Saya itu juga begitu. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Saya tuh kecenderungan saya itu dengan
yang memang harus keras. Iya. Maksudnya yang ngajar saya itu harus yang keras. Iya. Kalau yang agak lemah lembut, bagus juga. Iya. Tapi kalau di saya macam, kurang nih. Ternyata memang begitu ya. Kita kayaknya orang timur naluri orang timur. Iya, harus begini. yang A, B, Iya. gitu. Kalau enggak anak-anak, maaf ya, anak-anak dari timur suka kurang ajar sama guru. Suka kurang ajar. Iya, dapat guru-guru agak-agak lombo-lombo, katong bilang di lombo kan, lombo sedikit macam apa, papeda dingin tuh. Jadi bermain akang, gitu. Iya. Suka bermain akang. Terboleh, tidak bagus itu. Iya. Jadi dapat anak-anak timur yang mualaf dan belajar Islam harus dapat guru keras. Beta sambung dengan almarhum, kita punya Tuan Guru Syekh Ali Jaber almarhum. Oh, Masya Allah. Nah, lalu dari setelah beliau wafat, beliau berpulang ke rahmatullah, saya diarahkan untuk ketemu dengan Tuan Guru Bahtiar Nasir. Sampai hari ini Ustadz Zaitun Rasmin, profesor, lalu Ustadz Umar Maka, profesor, Tuan Guru kita yang mulia Kiai Holil Nafis, belajar kepada beliau, lalu kita punya Tuan Guru Anwar Abbas di proklamasi di MUI, dan yang paling kunci itu sekarang itu adalah saya punya Tuan Guru Kiai Profesor Dr. Nur Alam Bakhir. Dan semuanya ini kalau ajar, orang Ambon bilang Mama Gigi, Mama Gigi. Iya, Mama Gigi. Nah, kita Mama Gigi. Iya. Repas gigi. Betul. Dia harus begitu. Harus begitu emang. Nah. Kalau tidak kurang ajar. Saya kawan sama Dios, kepala sekolah dilempar. Emang kurang ajar. Makanya tidak jadi apa-apa juga dia. Ya. Tapi begini, kemudian sebelum kita ke jamaah bertanya, saya ada nanti jamaah bertanya. Kami sempat tanya ke Instagram, ada yang sempat tanya. Tapi sebelum itu, saya pengen tanya ini. Ustadz kan baca-baca tanah lah pada waktu itu banyak. Tanah, insya Allah. Kemudian sekarang itu Ustadz, saya tidak tahu ini masuk di algoritmanya Ustadz kalau buka sosmed. Tapi saya Ustadz biasa tidak main sosmed. Cuman kami itu biasa kalau buka YouTube Short atau apa itu banyak. Bahkan video saya pun saya tidak nonton. Setiap kali saya tampil sama siapa, saya podcast sama saya tidak pernah nonton Akang Barang ulang, tidak. Iya. Jadi mohon maaf, mungkin kalaupun saya nontonnya sama Kakabu aja. Ya, tidak usah ini fokus dakwah aja sudah. Biar ini tidak usah ditonton, tidak apa-apa. Saya takut nanti membuang waktu untuk dengan jamaah itu. Ini emang acara ini agak ini. Tapi begini Ustadz, kan banyak itu sekarang itu kalau Ustadz tahu itu sebenarnya di YouTube itu banyak sekali bertebaran cerita-cerita Israiliyat sebenarnya. Jadi kayak cerita malaikat apa, nabi apa begitu-begitu. Yang kemudian banyak orang Islam itu tidak tahu ini. Maksudnya mereka itu percaya-percaya saja. Maksudnya tidak tahu kan. Kalau kita yang kita harus percaya banget Quran Sunnah. Tapi lalu kemudian sekarang bertebaran cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang diambil dari mungkin kisah-kisah yang ada di tanah yang tadi yang Letuim, Kefuim, apa-apa. Nah itu. Neviim, Ketuim, sama Torah. Nah ini nih sikap kita Muslim terhadap cerita-cerita Israiliyat ini sebaiknya seperti apa Ustadz? Cari tahu kepada Ustadz yang mempelajari tanah. Karena kalaupun belajar kepada mencari informasi tentang hal tersebut kepada ustadz-ustadz yang maaf dalam tanda kutip spesialisasinya berada di dalam wahana fikih, syariah, muamalah dan akidah, itu terpaksa harus melihat tulisan-tulisan para mufassir, para penulis hadis yang juga bergantung kepada orang yang menceritakan itu Israiliyat kan gitu. Cari ustadz, ada kok banyak ustadz-ustadz yang belajar tanah, banyak gitu. Contoh Kakabu beta minta maaf dan kepada semua basudara semua yang menyaksikan kita punya perbincangan ini. Saya pernah bicara dan diundang ke salah satu tempat pemerintahan lah, pokoknya pemerintahan kita. Mereka tanya, Velocity tuh boleh nggak umat Islam? Saya bilang nggak boleh. Velocity ini yang goyang. Velocity. Iya, yang begini-begini ya. Ya, oke. Ya, gini. Lalu para pembesar itu yang sangat kayak nama hormati, kenapa kau larang? Itu Zionis. Itu orang-orang Baphomet, Baphomet. Tahu Baphomet tuh? Iya, ini yang kambing. Iya, kepala kambing itu.
begini, buktinya mana? Lalu saya kasih lihat bukti-buktinya. Baik itu video, baik itu tulisan, gambar. Terus dia bilang, kok tadi dari mana orang-orang ini? Saya bilang, dulu teman saya dia. Dan ternyata saya baru tahu setelah saya Islam, ternyata dia Zionis kan. Ya, nggak salah dong, berteman sama siapa aja. Dulu kan saya nggak tahu. Contoh begini, contoh aja. Ini kan Baphomet nih, tuh. Sudah tahu ya? Kan Baphomet. Makanya jangan gini-gini lagi, jangan. Ini crush them artinya. Crush them. Crush them, hancurkan mereka. Crush them. Lalu ada gerakan yang begini. Take over their land. Take over their land. Land. Oh iya, land. tanah. Jadi berpindah penguasaan. Take over their land. Kalau ini glorified. Bersuka cita. Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang bilang, Ustadz Kainama itu cocologi saja itu. Cocokmologi. Iya. Ya silahkan saja. Iya. Nanti pada suatu saat toh saya sudah ketika ditanya malaikat saya bilang saya sudah sampaikan kepada yang ngomong cocokmologi itu. Gitu tah? Iya. Bukan salah saya. Gitu. Terakhir Ustadz sebelum ke Jamber deh. Ustadz bagaimana menyikapi maksudnya ini untuk ini juga karena waktu di konten Kohdondi juga ada yang komen begini. Jadi saya pengen tanya Ustadz, maksudnya bagaimana tanggapan kita atau bagaimana sikap kita? Maksudnya orang bilang, kenapa Ustadz Kainama itu kalau masuk Islam ya sudah bicara Islam saja. Kenapa harus bicara-bicara lagi yang dulu-dulu? Jadinya kan ini mah menimbulkan perpecahan. Nah itu sikap kita bagaimana sebenarnya? Dari Ustadz sendiri. Sikap saya pertama saya bukannya mau meluruskan atau menjawab tidak. Orang-orang yang menyatakan hal tersebut sekali lagi dengan segala rasa hormat, saya ulang pelan-pelan. Orang-orang yang menyatakan hal tersebut, kalau Islam sudah urus saja agamanya itu. Kenapa korek-korek agama yang lama? Iya. Orang itu tahu. Orang yang bicara begitu justru adalah orang yang tahu bahwa saya tidak korek-korek agama mereka. Bahwa saya tidak melepaskan satu momen perpecahan, momentum perpecahan tidak. Orang-orang yang bicara itu, yang seperti itu, justru adalah orang-orang yang mengerti bahwa saya adalah orang yang akan membuka informasi yang aktual dan faktual, akademik, biblikal, teologikal, historikal, bahwa sebetulnya kita ini bersaudara. Ada orang-orang yang tidak mau ini dibuka agar tetap ada jarak supaya bisa bergesekan antara Kristen dan Islam di bumi Republik Indonesia. Ada kekuatan itu, Bung. Dan kekuatan itu diresapkan melalui orang-orang seperti orang tersebut. Orang-orang yang bilang, Kainama itu sudah jadi Islam, sudah urus saja dia punya Islam. Kenapa urus-urus agamanya yang lama? Utak-utik Bible. Saya tidak pernah utik-utik Bible. Saya membacakan dan mengabarkan Bible. Seharusnya saya dapat uang dari gereja. Kenapa? Gereja itu bilang, pergilah, kabarkanlah Injil bagi segala makhluk. Jadikan setiap bangsa muridku. Dan biarkanlah mereka mengenal dan memuliakan kitab itu. Firman Allah. Oh, ada amin, saudaraku. Kayak gitulah misalnya kan. Ustadz mau ini dulu masih ada saudara dan saya. Maka biarkanlah dia menjamah saudara. Dan biarkanlah dia membuka hati saudara. Main piano? Great is thy faithfulness. Gitu. Jadi begitu. Beta ingin mengembalikan baku sayang, baku polo, baku ini lagi, baku bae. Dengan memperkenalkan bahwa Yesus itu juga adalah putra Maryam yang bagi umat Islam adalah Nabi Allah wa Rasulullah, dengan membukakan, karena orang Kristen tidak mau buka maksudnya gini, saudara Kristen dan Katolik itu seperti jaga-jaga mau buka ayat-ayat tersebut yang contoh saya baca itu tentang Rasulullah di dalam Bible. Mereka tidak mau toh. Nah saya yang buka. Supaya apa? Supaya umat Islam mengerti bahwa saudaranya Kristen Katolik sudah kenal nabinya Rasulullah Sayyidina Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, bahkan lebih baik daripada mereka mengenal anak sendiri. Itu betul. Katong baku sayang beres. Masalah itu Kristen Katolik loh, lakum dinukum. Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Minal ghayy. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Ya kan? Ya. Lan fisa malaha wallahu sami'ul alim. Sadaqallahul adzim. Beres orang Islam, enggak ada masalah. Kita tetap kita punya saudara. Iya, betul. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan. Jadi kalau Bu dengar lagi yang seperti itu, Bu ngorot, oh orang ini tahu nih. Orang ini akan mencegah Kainama untuk mengembalikan baku sayang dulu. Ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi dari saya juga begitu. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk membuat konten kemudian kita berkelahi di kolom komen apa sih, tidak ada sama sekali, teman-teman. Kita tuh saling sayang, saling respect-nya. Ini kita bicara background secara bagaimana perjalanan seseorang. Iya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jamaah bertanya. Iya. Jamaah bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama. Nah. Yang pertama dari Andri Hakim. Ustadz, seperti apa pengalaman spiritual Ustadz Kainama saat berangkat haji? Pertama kali berangkat haji deh. Pertama kali berangkat haji nih. Tiba di depan Ka'bah. Itu rasa mau mati. Jadi rasa nggak ada kaki, rasa apa orang Ambon bilang rasa tak ada kaki, jadi rasa lemas begitu, rasa apa jadi loyo semua. Turun semua sampai serendah-rendahnya. Sampai jadi itu ada almarhum Stephen. Kalau tahu ada Mualaf Center Indonesia dulu. Oh iya, saya tahu. Ko Stephen tahu. Saya tahu. Jadi Stephen di sebelah. Beliau meninggal pas Covid kemarin toh? Iya. Stephen di sebelah. Stephen badan kan besar sebelum dia sakit, besar sekali kan. Jadi dia pegang saya, cuman gak dapat. Karena ini kan tidak pakai kain. Jadi begini, jadi Islam kan dia tidak pegang ikhram, dia pegang saya punya pundak. Lepas, saya jatuh sampai pipi ada di lantai itu. Saya jatuh begini, pipi kena pak. Lalu rasa mau angkat pipi dari lantai, wallahi. Rasa mau angkat pipi tidak bisa, kakak. Ustadz sampai tidak bisa. Begitu tidak bisa. Ini pikir apa ini? Aduh, saya salah memang, ya Allah. Saya tidak layak, saya kotor, ya Allah. Ampuni aku datang di rumahmu, ya Allah. Naik pelan-pelan, naik, lalu beta menangis, lalu beta sholat 2 rakaat, baru ikut rombongan jalan putar. Masya Allah, itu haji pertama ya. Masya Allah, dahsyat. Itu dia teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa. Mudah-mudahan kita juga, saya juga belum haji ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa berhaji. Yang mau umroh boleh juga umroh dengan Rihlab teman-teman. Travel umroh saya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Saya baru bikin ada namanya Rihlab. Rihlab itu travel umroh. Belum ada jamaah. Ini baru mau bikin keberangkatan pertama. Nah, mohon doa ya Ustadz ya. Allah berkahi. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Nah itu kemudian nanti teman-teman cek aja Rihlab di Instagram saya. Berikut pertanyaan. Fatih tidur teman-teman, mohon maaf. Ardiansyah, apakah Ustadz Kainama itu tempat di Papua? Apakah Ustadz Kainama pernah punya pengalaman paling mengharukan saat memualafkan orang? Orang itu dari Ambon juga, dan orang itu jemaat gereja saya. Ustadz pernah pelayanan di sana, di Ambon juga? Enggak, yang orang Ambon yang di Bogor. Iya. Oh, Masya Allah. Oh. Dan orang ini, papinya, maminya, itu yang kasih uang saya sekolah. Oh. Dan ketika dia susul saya di tempatnya Ustadz Ipung di Surabaya, di Sidoarjo. Saya lagi ada di Sidoarjo. Jadi ini anak perempuan dan dia sudah selesai S1 teologi di tempat itu juga. Di yang Jakarta sini. Iya. Oh ya. Terus dia pakai kudung, tapi Ustadz Ipung tidak kasih tahu siapa. Lalu saya duduk, lalu saya ngobrol-ngobrol, dia tutup kudung, tapi suara saya pikir ini si Nona nih. Ini si Nona Usi nih. Ini Nona Usi bukan? Saya panggil dia Nona Usi. Terus dia angkat kepala, dia bilang, Manggus, karena saya biasa dipanggil Manggus. Manggus tuh Manggustang tuh apa ya, manggis? Hitam Manggustang. Hitam. Karena saya hitam, iya. Jadi saya dipanggil Manggus. Ya. Manggus, pas dia bilang Manggus, saya menangis, saya bilang, non pulang.
Enggak, jangan syahadat. Jangan syahadat. Kenapa? Dia bilang, Manggus kenapa? Dia sampai dia polo, kan nggak boleh polo, tapi saya diam aja. Dia polo terus dia bilang begini. Nanti kalau Manggus ada di sana, terus Nona berteriak per Manggus, Nona ada di bawah, Manggus di atas. Terus Manggus diam saja. Manggus nggak mau tolong Nona, supaya ada sama-sama Manggus di sana, di atas bukan di bawah. Terus beta bilang, bukan Manggus yang tolong Nona, tapi Allahku. Allahku yang tolong. Mari kita syahadat, dan kita syahadat malam itu. Dan untuk selanjutnya beliau anak ini yang urus itu Umi Hajah Irena. Sekarang sudah bekerja dan sudah nikah punya anak. Masya Allah, Masya Allah. Umi Hajah Irena di Sentul. Iya, alhamdulillah. Istiqomah juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya beliau istiqomah juga, alhamdulillah ya. Masya Allah. Kerjanya di UOB, Oh iya. UOB itu. Iya. Nah, oke. Wah, pertanyaan sudah selesai, Ustadz. Kemudian terakhir oleh-oleh dari kami Ustadz buat Ustadz Kainama adalah ini dia kue ampas tarigu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, Allahu akbar. Riders dari Ustadz Kainama. Ini saya tidak tahu ini kue apa teman-teman. Kami di NTT itu kami kami tidak makan ini. Setahu saya. Kami itu jagung bose, jagung karena saya tidak pernah tahu. Kami kue cucur. Kue cucur itu. Nah, ini namanya kue ampas tarigu. Iya. Nah, ini nanti kami pesan untuk Ustadz Kainama. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallah. Saya minta terima kasih banyak Ustadz sudah datang. Allah sayang Bu. Amin. Bersama keluarga dan semua bersaudara di sini dan semua staf dan semua yang Allah pilih untuk ada di jalan ini. Kita bukan untuk membicarakan agama orang, terutama Kristen Katolik, tapi untuk mengembalikan baku sayang, baku polo pada tempat yang proporsional. Insya Allah Allah pakai Bung. Amin ya Rob. Untuk menjadi juga salah satu personal di jihadnya Allah. Amin. Amin ya Rob. Barakallah. Sehat semua Bung. Saksi sah. Barakallah. Macam mau kasih nikah saya tadi Ustaz. Oh akad kan? Yo coba akad. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Ustaz. Wayakum jada. Ya, semoga ada yang baik-baik ambil teman-teman, yang saya bercanda-bercanda, yang tidak bagus-bagus tinggalkan saja. Sesungguhnya yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentu dari saya, dari pribadi kami sebagai manusia biasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.